Halo, kembali lagi channel Borga Tutorial, tempatnya berbagai tutorial dan informasi bermanfaat yang mempermudah hidup kalian. Di video kali ini, gue akan memberikan sedikit informasi gimana caranya untuk mengganti oli transmisi. Ya, banyak yang nyebutnya oli gardan. Kalau kalian melihat di judulnya nanti gue nulisnya oli gardan, itu sebagai edukasi saja ya. Ini bukan gardan, nggak ada gardan di sini. Adanya gear atau final transmisinya. Nih, oke, di situ gear, kita akan ganti oli transmisinya. Untuk membuka baut pembuangan dari bit ini ya, ini bit yang LED, kita membutuhkan kunci 12 yang ini ya teman-teman ya. Ini ada dua nih, kalau lihat di sini 1, 2, ini ada petunjuknya nih, ada segitiga di sini, ada segitiga tuh, kelihatan nggak sih? Ini ada segitiganya, ini ada segitiganya. Ini kita gunakan kunci 12, boleh pakai kunci T ataupun kunci ring, terserah, kunci pas juga terserah, tapi bagusnya pakai kunci T ya, yang gampang ya. Di sini gue pakainya kunci ring aja. Ini ukuran 12 mm. Langsung kita buka ya. Yang untuk pembuangan itu yang bagian bawah ya teman-teman ya. Ini segitiga yang di bawah ini nih. Ini tempat keluarnya oli kalau kita buang. Oke, kita akan buka dulu yang bagian atas. Kemudian kita buka yang bagian bawah ya. Oke, tinggal kita putar. Dan kita siapkan juga penampungan oli bekasnya di sini. Ini yang bagian atas. Ini ada ringnya ya. Nih. Kalau ini masih bagus, tidak perlu diganti. Kalau sudah sering dibuka, ini biasanya akan jadi lebih tipis, kita akan ganti, tapi itu masih bagus. Oke, selanjutnya yang bawah, ini tempat pembuangannya ya. Oke, cukup mudah ya, tidak terlalu keras. Itu sudah keluar ya oli bekasnya. Kita tuangkan. Boleh kalian miringkan untuk mempercepat keluarnya oli. Ini posisi standar 2 ya, kita pasang standar sampingnya juga biar miringnya gampang. Kita geserkan ini. Oh ya, banyak juga yang bertanya nanti ya, kira-kira berapa mili? Umumnya Honda itu 120 mili ya. Tapi kita lihat nih, olinya ada berapa nih sisanya ya. Kalian bisa lihat nanti ya. Kita akan bandingkan dengan yang ada di buku pedoman ya, buku pedoman pemilik. Nanti kita cek berapa mili sih sebenarnya nih ya. Oke, mungkin videonya akan gue percepat tapi tidak gue skip ya, biar kalian lihat berapa banyak sih oli yang ada di dalam sini. Dan perlu kalian tahu, ini adalah oli bawaan dari pabriknya ya, keluar dealer. Jadi oli ini belum pernah diganti. Ini pertama kalinya ganti oli transmisi di bit ini. Nah, tuh kalian bisa lihat ya. Jadi botol ini, botol penampungan oli itu kapasitasnya adalah 150 mili kalau penuh ya. Itu kalau penuh ya. Itu hanya terisi setengahnya saja. Artinya, kalau kita lihat ya, setengahnya saja, hanya sekitar 70 sampai 80 mili saja. Nah, ini yang gue nggak tahu ya. Kalau dulu biasanya kalau Honda, Matic-nya Honda, oli transmisinya itu diisi sebanyak 120 mili. Kalau dulu nih ya, karena gue nggak tahu kalau kita ke bengkel Ahas sekarang, mereka menyediakan nggak oli yang kapasitasnya 70 atau 80 mili saja. Nah, nih ya, gue ada nih buku pedoman pemilik Bit dan Bit Street ya, untuk motor ini tentunya. Ketika kita beli dari dealer kan dapat nih. Kita lihat halaman 121 kalau tidak salah. Nih ya. Nih, halaman 121, keterangannya di sini kapasitas oli transmisi setelah mengganti oli adalah 0,07 liter. Atau hanya 70 mili saja. Jadi kapasitas oli transmisi untuk bit ini
itu hanya 70 mili saja, ya, tidak sampai 120 mili. Bahkan kalau memang dilakukan pembongkaran itu, transmisi gearnya itu hanya ditambahkan 0,09 liter ataupun hanya 90 mili saja, tidak sampai 100 mili. Nah ya, ini yang gue pengen tahu, apakah sekarang di Ahas, di bengkel Ahas itu menyediakan oli yang kapasitasnya sedikit seperti itu ya. Makanya gue mau pakai olinya ini nih. Oli yang kapasitasnya 100 mili yang biasanya digunakan untuk Matic-nya Yamaha. Ya karena gue juga belum menemukan oli dengan kapasitas di bawah 100 mili. Rata-rata merek-merek lain ya, ini kan bukan dari Yamaha ya. Bukan dari Yamaha, bukan dari Honda, ini dari merek lain. Kapasitas 100 mili ini yang paling sedikit. Makanya kalian bisa pakai transmisinya seperti ini, boleh gitu ya. Kalian lihat sendiri tuh ya. Itu oli pabrikan, tidak sampai 100 mili pun tidak sampai, ya. Atau kalian mau pakai punya Yamaha juga boleh. Nah, kalau kalian mau pakainya yang seperti ini, itu boleh ya. Nih. Yamaha kapasitasnya 100 mili, biasanya digunakan untuk Mio series nih. Kita akan lakukan pengisian oli yang baru. Pertama kita pasang dulu baut pembuangan yang bagian bawah, kita tutup ya. Kencang pakai tangan, kemudian kencangkan menggunakan kunci. Tidak perlu terlalu kencang. Ya, secukupnya saja karena ada ringnya di situ. Dan itu cukup kuat kok. Oke, sudah ya. Oke, setelah kencang, jangan lupa untuk dibersihkan juga. Ini bekas olinya. Untuk lihat nanti kalau memang ada kebocoran. Mudah-mudahan nggak, ini udah rapet ya. Sekarang tinggal kita isikan oli yang baru. Cara pengisiannya seperti ini kalau Honda. Beda dengan Yamaha. Yamaha itu dari atas. Makanya kalau punya Yamaha, ini ujungnya tuh kecil ya. Seperti ini nih. Pendek saja. Kalau punya Honda itu dia lebih panjang modelnya biasanya ya. Gue nggak tahu kalau memang ada yang baru nih ya. Tinggal kita tuangkan sambil kita tekan saja nih seperti ini. Tuh ya. Oke, ini sudah habis. Tinggal kita pasang bautnya. Kita putar dulu menggunakan tangan. Oke, itu aja cara untuk melakukan penggantian oli transmisi untuk Beat yang baru ya, Beat yang LED. Like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Bodyguard Tutorial untuk mendapatkan tutorial dan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih.